Selamat siang, saya Erlangga Prakasa dari mahasiswa Telkom Fakultas Ekonomi Bisnis jurusan akuntansi. Di sini ingin melakukan wawancara dengan Bapak sebelumnya. Sebelum wawancara, lebih baik Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gusti Ngurah Yoga Jayantara, STMT. Pekerjaan saya adalah dosen di jurusan Geografi Universitas Pendidikan Ganesha. Pertama, saya di sini ingin menanyakan ke Bapak bagaimana pengaruh pandemi dalam pendidikan seperti sekarang ini. Nah, pandemi untuk di masa pendidikan seperti ini itu memang ada lumayan banyak perbedaan dengan pembelajaran di masa sebelum pandemi. Terutama pembelajaran yang dilakukan saat ini adalah pembelajaran daring, ya, di mana antara dosen dan mahasiswa itu tidak langsung saling bertatap muka, langsung bertemu, namun melakukan pembelajaran melalui daring menggunakan media-media seperti Zoom atau Google Meet. Baik Pak, kemudian saya ingin bertanya pendapat Bapak mengenai pada masa corona ini yang COVID-19, pendapat Bapak tentang kuliah online. Nah, kuliah online itu sebenarnya efektif di masa pandemi ini ya, karena tidak ada kuliah yang dapat dilakukan lagi, karena kita sudah tidak boleh melakukan kuliah tatap muka karena protokol kesehatan. Maka dari itu kuliah online lumayan efektif diterapkan agar juga mahasiswa itu dapat tetap menerima ilmu dari dosen. Tadi yang terkait dengan kendala-kendala tadi, seperti apa kendalanya dalam kuliah online ini Pak ya? Ya, kendala di kuliah online ya satu dari segi mahasiswa dulu ya, dari segi mahasiswa itu satu mahasiswa ada beberapa yang belum paham, jadi perlu pembelajaran lagi kepada mahasiswa bagaimana sih caranya kuliah online itu. Kemudian kedua kuota. Tidak semua mahasiswa itu memiliki kuota yang besar. Kita tahu bahwa kuliah online memerlukan kuota yang cukup banyak, dan tidak semua mahasiswa ada di lingkungan yang ekonominya menengah ke atas, itu ada juga yang menengah ke bawah, sehingga sangat terkendala di biaya kuotanya. Kemudian dari segi dosennya juga, bahwa dosen itu tidak semuanya juga paham bagaimana cara memberikan pembelajaran secara online yang baik dan benar, gitu ya. Karena dosen-dosen yang kita bilang cukup senior itu sudah tidak sempat dahulu mempelajari hal-hal seperti ini. Jadi ada kendalanya dari segi dosen dan segi mahasiswa juga. Namun yang tadi setelah diberitahu masalah kendala ini, bagi Bapak apakah ada nggak kelebihannya di kuliah online ini? Kelebihan kuliah online itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, ya, terutama di masa pandemi ini. Jika tidak dilaksanakan secara kuliah online, maka tidak terjadi pembelajaran ya selama masa pandemi yang kita tahu hampir 1 tahun lamanya ini. Maka kelebihan dari kuliah online saya bilang itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, sehingga tetap bisa mentransfer ilmu yang dimiliki oleh dosen kepada mahasiswa-mahasiswa. Nah, dari yang Bapak sudah jelaskan ini, apakah pembelajaran daring ini menurut Bapak efektif pada saat ini? Ya, kalau dibilang efektif ya cukup efektif, kalau dibilang tidak efektif ya bisa jadi tidak efektif. Kenapa saya bilang efektif? Ya karena hanya ini yang bisa dilakukan selama pandemi ini. Jadi bisa diberikan ke mahasiswa dengan catatan mahasiswa juga mau belajar dengan cara seperti itu gitu. Tidak efektifnya ada mata kuliah yang dilakukan secara praktek ya. Contohnya misalnya mata kuliah di saya itu pengukuran. Nah, itu mahasiswa itu harus langsung terjun ke lapangan menggunakan alat ukur. Nah, namun karena masa pandemi ini jadi itu terkendala, tidak bisa menggunakan alat secara langsung, namun sudah saya siasati dengan cara memberikan video-video pembelajaran sebagaimana yang harus dilakukan pada praktek lapangan. Mungkin ke depannya apakah bisa dilakukan offline, dan menurut Bapak bagaimana mekanisme yang baik untuk melakukan offline ini? Nah, offline itu tidak menutup kemungkinan ya, jika situasi sudah mereda, situasi pandemi sudah mereda, dan apabila mungkin vaksin sudah bisa dikeluarkan. Namun untuk hal tersebut itu bagaimana kita di dunia akademik ya, di dunia pendidikan itu mengikuti arahan daripada Kemendikbud gitu. Nah, informasi yang saya dengar gitu ya, karena vaksin juga sudah akan keluar, diperkirakan mungkin semester depan itu mungkin saja, itu belum pasti juga, tapi mungkin saja akan dilaksanakan kuliah secara offline, namun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Mungkin ya ruangannya diperbesar, kemudian jumlah mahasiswa di kelas lebih sedikit dengan tetap memperhatikan jarak, mungkin seperti itu. Terima kasih atas waktu yang Bapak telah berikan. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan terima kasih lagi Pak. Iya, sama-sama.